Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat majalah Frances. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jajiri, pemimpin redaksi majalah Frances Indonesia. Sore ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pelaku usaha barbershop di daerah Batam. Beliau masih muda dan usahanya terus ekspansi ke berbagai daerah. Tapi sebelumnya saya ingin mengutip suatu ungkapan bisnis yang menurut saya relevan untuk tema kita sore ini. Ungkapan ini datang dari salah satu tokoh ternama Indonesia, yaitu Profesor Dr. Nadir Syahhusain. Kurang lebih begini ungkapannya. Untuk bertahan dalam gelombang perubahan, bukan mereka yang berkuasa, bukan pula mereka yang berkuasa, dan bukan pula mereka yang perkasa, akan tetapi mereka yang mampu beradaptasi, yang mengatasi arus gelombang perubahan. Nah, tema kita kali ini adalah adaptasi peluang usaha barbershop di tengah pandemi. Narasumber kita ini cukup muda usianya. Namun beliau meski tidak punya latar belakang seorang stylist, tapi mampu membangun usaha hingga bisa bersaing dengan merek-merek barbershop ternama. Mari saja kita ajak bergabung Bapak Rizky Kurniadi, founder Starbox Barbershop. Mari kita ajak bergabung. Selamat sore Pak Rizky. Gimana? Ya, sore. Kabarnya Pak? Lancar semuanya? Nah, ini sibuk apa aja nih? Selama siang dan sore hari ini, Pak? Ya, tadi kita testing kan, Pak ya? Mudah-mudahan kali ini kita berjalan lancar ya, Pak, sinyalnya. Ya, mudah-mudahan mereka nggak bosan, Pak. Oke. Ya, Pak Riki. Bapak kan di usia muda ini sudah sukses mengembangkan barbershop yang punya nama ya di daerah Batam, bahkan sudah ekspansi ke berbagai daerah. Meskipun pandemi masih mewabah, tapi usaha Bapak cukup adaptif sehingga tetap berkinerja baik nih Pak. Kita pengen tahu nih cerita Bapak bagaimana menghadapi ekonomi yang kurang menentu saat ini. Juga kita ingin mendengar cerita Bapak bagaimana Bapak mengawali bisnis ini. Idenya nemu dari mana nih? Bisa tertarik menggeluti barbershop. Ya, betul. Jadi sebetulnya semua lini bisnis saat pandemi ini terpengaruh ya Pak. Tidak terkecuali bisnis kami barbershop. Teman yang lain juga merasakan, pelaku-pelaku lain juga merasakan dampaknya, karena mungkin ada yang pembatasan sosial berskala besar, ada yang memang lockdown, atau kesadaran dari masyarakat sendiri yang saat ini lebih banyak stay at home seperti itu kan. Alhamdulillah kita sempat tutup waktu diumumkan benar itu PSBB di Jakarta, kemudian di beberapa daerah itu ditetapkan sebagai zona merah. Kebetulan kita punya cabang mulai dari Binjai, Gunung Sitoli, Pangkal Pinang, Padang, Kepulauan Riau, sampai ke Tegal, itu kita kan untuk tutup sementara. Nah, tujuannya supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun sebulan terakhir ini kita sudah mulai beroperasi lagi, Pak. Tentunya dengan beradaptasi dengan situasi sekarang, menjalankan standar protokol COVID-19. Ini kita perlukan untuk bisnis kita ini kan langsung bersentuhan dengan customer ya. Jadi kami memang adaptasinya menjalankan standar protokol COVID-19 mulai dari menyediakan tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer, disinfektan,
setiap customer, pergantian customer, pengecekan suhu para barber, melakukan tes rapid untuk barber. Mungkin customer juga kita himbau sebelum datang wajib menggunakan masker, cek suhu segala macam. Jadi adaptasinya saat ini kita lebih ke arah menjalankan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah, Pak. Satu, selanjutnya juga strategi bisnisnya, selain kita tetap membuka outlet, kita juga membuka barber on call namanya. Jadi tim kita yang memang memiliki kesehatannya bagus, udah dipastikan sehat, kita juga membuka servis untuk customer kita yang udah loyal atau ingin potong rambut datang ke tempat mereka. Jadi kita persiapkan barber kita dengan perlengkapan yang standar juga tentunya seperti itu. Jadi kita masih bisa bertahan karena kita punya sistem manajemen yang mungkin bisa kita aplikasikan, dan teman-teman, alhamdulillah teman-teman barber dan kasir kita konsisten menjalankan itu seperti itu, Pak. Tapi omset dan kinerja barbershop ada penurunan atau bagaimana, Pak? Jelas. Jadi kalau dibilang jujur, saat 2 bulan Maret itu hancur-hancuran. Jadi bisa dibilang orang sekali nggak ada datang ke barber. Customer kita bisa di bawah 20%. Nah, bagi kita yang punya manajemen, kita manfaatkan situasi itu untuk perbaikan tim, kita untuk evaluasi tim, Pak. Jadi alhamdulillah kita masih produktif meskipun dalam kondisi saat customer kita sepi, kita lebih koreksi ke tim kita di dalam, seperti itu. Nah, tepatnya 1 bulan terakhir setelah kita putuskan untuk buka, itu sudah mulai naik lagi. Tentunya kita edukasi ke customer dan ke tim kita untuk terus menjalankan standar protokol COVID-19. Gitu. Ya. Nah, tapi nampaknya sekarang sudah mulai kembali normal ya kinerjanya ya, Pak? Ya, kita jujur, bisnis apa yang nggak terdampak selama pandemi, Pak? Nggak ada bisnis yang nggak terdampak. Jadi, tapi bagaimana kita adaptif dengan kondisi ini, itu yang paling penting. Karena dunia berubah, kita juga harus menyesuaikan seperti itu. Pak, mungkin pemirsa majalah franchise belum tahu nih, bagaimana Bapak dulunya tertarik menggeluti bisnis ini nih, Pak. Dulu kan kabarnya dari karyawan pindah kuadran jadi pengusaha, itu kan nggak mudah ya, Pak ya. Ini bagaimana Bapak punya tekad gitu untuk membangun usaha barbershop yang memang rumit, Pak, persaingannya ini? The power of kepepet, Pak. Jadi memang di Bank BUMN, di Jakarta. Kemudian saat itu memang saya lihat, saya memang jiwanya ingin memiliki bisnis. Saat itu saya lihat memang ada bisnis yang lagi happening, itu barbershop dan coffee shop. Nah, saya lihat di daerah saya, di Batam, itu saya survei belum ada yang premium gitu. Jadi bisa dibilang kita first untuk buat yang dengan harga juga yang bisa dibilang saat itu orang belum berani bikin harga tinggi, kita bikin harga tinggi. Tapi tentunya dengan servis yang kita kedepankan, kenyamanan tempat yang kita kedepankan, kualitas yang kita kedepankan, seperti itu. Jadi memang basically saya sendiri bukan seorang barber, bukan seorang stylist. Dia hanya menambah, istilahnya hanya memberikan nilai tambah di dalam bisnis yang sudah ada gitu. Bukan, saya bilang saya bukan kreator, hanya memberikan nilai tambah saja. Nilai tambah yang Bapak rancang apa?
sehingga bisnisnya bisa diterima pasar. Oke, sebetulnya karakteristik bisnis barbershop ini atau usaha pangkas rambut ini adalah usaha yang bisa dibilang tidak mengenal resesi uang, inflasi, nggak mengenal itu Pak, karena minimal kalau dulu saya berpikir minimal orang sekali sebulan akan pangkas. Laki-laki normal itu sekali sebulan akan pangkas. Apalagi dia memiliki kerjaan yang berhubungan dengan orang, lapangan, pasti memperhatikan penampilan. Nah, tapi saya melihat di sini belum ada yang betul-betul mengakomodir keinginan atau kenyamanan dari kita khususnya yang ingin tempatnya bersih, handuknya wangi, setiap customer handuknya satu, kualitasnya juga bagus. Jadi kita melihat kesempatan itu, kita coba create, kita coba lihat orang yang sudah buat, kita perbaiki, kita modifikasi, kemudian kita terapkan seperti itu Pak. Jadi nilai tambah berikan itu ya adalah service yang lebih kualitas yang lebih, tempatnya yang nyaman seperti itu. Ketika memulai bisnis ini, itu langsung berhasil apa ada kendala-kendala? Ya, jadi semua bisnis kalau kita bilang yang namanya kita saat merintis, pasti kita mengalami beberapa hambatan atau bisa obstacle yang tadinya kita tidak terbiasa, kemudian kita membiasakan diri. Nah, kalau menurut saya, awal-awal saya di tahun 2015 itu bisa dibilang berdarah-darah, Pak. Untuk memperkenalkan barbershop aja, karena untuk memperkenalkan barbershop saja di daerah saya itu di Batam, bahkan ada orang yang nggak ngerti itu apa barbershop. Nah, kalau saya refresh dulu, ada yang bilang barbershop ini tempat gym gitu. Dia bilang barber Pak, padahal ini kan bukan barbel gitu. Jadi menurut saya 2015 itu saya mengedukasinya yang sulit. Jadi saya mengedukasi kenapa kamu harus bayar mahal. Apa saja yang kamu dapatkan dengan bayar segitu. Kemudian kenapa barbershop ini harus dibukanya di tempat yang premium. Kenapa harus bukanya di mall gitu. Kenapa barbernya, saya juga mengedukasi barber kenapa harus pakai seragam. Nah, di awal-awal 2015 saya kesulitannya di situ karena jujur seluruh Indonesia itu boomingnya barbershop itu di 2014-2015. Jadi semua sama-sama mengistem sebaik mungkin. Nah, kalau untuk marketnya saat itu ya bisa dibilang on track sesuai dengan target atau rencana yang saya buat. Setelah kita mengedukasi, selanjutnya ya kita promosi. Jadi setelah kita mengedukasi, kita baru kan ke promosi, kita baru lanjutkan ke tahap bagaimana memperkuat tim seperti itu. Bisa dibilang kalau hambatannya tidak terlalu berarti, hanya edukasi aja awal-awal. Tapi kalau sekarang barbershop di mana-mana banyak Pak. Gitu. Nah, ada pertanyaan tadi Pak. Kalau investasi di bisnis ini berapa Pak? Minimal syarat gerainya berapa meter Pak? Iya. Jadi kalau untuk tempat, kita lebih sarankan tempat betul premium. Artinya kita ada 2 klasifikasi tempat. Contoh, tempat keramaian di mall, di rukonya di pasar, atau ruko mall seperti itu. Atau kita bisa larikan ke perumahan di mana
Di situ ada support-nya seperti sekolah, di kos-kosan, kampus, seperti itu. Jadi kita ada dua klasifikasi tempat, perumahan dan area komersil. Nah itu nanti kalau bermitra dengan Starsbox, itu tentunya ada klasifikasi itu yang kita sampaikan ke calon mitra seperti itu. Nah, luas lokasi minimal berapa, Pak? Nah, kalau luas tempat itu ruko standar aja, Pak. 4 atau 4,5 kali 13. Itu untuk 4 kursi cukup. Seperti itu. SDM-nya berapa orang minimal? Kalau SDM untuk barber, untuk buka pertama itu saya sarankan cukup untuk 4 orang barber dan 2 orang kasir. Jadi, relatif tidak banyak ya Pak ya? Ya, tapi yang paling penting saya sampaikan di sini, saya tujuannya menyampaikan ini selain untuk memberitahu kalau bisnis ini adalah bisnis yang bertahan dalam jangka waktu lama. Saya ingin mengedukasi Pak, karena teman-teman saya tahu banyak teman-teman yang ingin punya usaha barbershop. Di tahun 2017-2018 itu ada survei swasta yang mengatakan UMKM barbershop adalah bisnis 5 besar terbanyak, terfavorit, paling banyak dibuka orang di tahun 2017-2018. Itu bisa kita lihat deh, pasti banyak sekali barbershop yang lahir. Minimal pangkas rambut yang upgrade ke Jadi saya ingin mengedukasinya begini, ketika ingin membuka usaha barbershop, baik itu bermitra dengan saya atau buka sendiri, yang perlu dikuatkan dulu adalah mentalnya. Karena bisnis ini adalah pure pengelolaan SDM. Kendala kita adalah bagaimana cara mempertahankan, membina barber atau food style. Jadi makanya kebanyakan orang yang gagal di dalam bisnis barbershop ini adalah orang yang beranggapan ini adalah bisnis yang bisa didampingkan dalam jangka waktu pendek. Kebanyakan orang datang ke Pak, saya ingin join, berapa lama balik modal? Nah itu pertanyaan yang wajar. Tapi saya wajar karena saya secara manajemen tim kita itu punya yang namanya RAB, punya yang namanya ROI. Bagaimana kita capai itu, target apa yang kita buat untuk mencapai itu tentunya ada. Cuman yang paling penting disampaikan ini adalah bisnis jangka panjang, Pak. Ini bisnis yang tidak bisa kita anggap seperti kita investasi cepat balik modalnya bisa kita perkirakan, kalau tidak kita bisa drop gitu, tidak. Bisnis ini bisa ditingkatkan ketika kita bisa bertahan dalam jangka waktu di atas 3 tahun. Itu baru kita bisa dibilang sukses di barbershop. Ya, makanya ada pertanyaan, Pak. Ya. Kota-kota mana saja yang menjadi target pembukaan cabang Starbox nantinya? Target kita Aceh sampai Papua, Pak. Jakarta, Jawa Barat? Seluruhnya, Jakarta, Bandung, semua. Kenapa saya bilang? Karena satu, kita sudah punya training center. Yang kedua, kita punya komunitas, kita punya asosiasi, kita punya sistem di mana kita bicaranya industri barbershop Indonesia. Karena apa? Ketika kita ingin menentukan bisnis kita yaitu barbershop, bagi saya harus membesarkan para barber, para stylist dimanapun berada gitu. Jadi saya bercita dengan beberapa teman-teman, kita mengakomodir semua keinginan teman-teman barber. Tentunya pebisnisnya makan barbernya kita makan mindset. Jadi tidak sulit untuk buka cabang di seluruh Indonesia. Buktinya saya udah buka sampai dan insya Allah tanggal 2
Agustus saya buka di Malang, Pak. Ini menarik, Pak. Tadi kata Bapak siap ekspansi kemanapun karena tenaga stylist atau disebut barber ya, Pak. Itu sudah siap ya, Pak ya. Nah, sepanjang saya jadi wartawan, salah satu kendala terberat di bisnis ini tuh ya menyediakan tenaga stylist. Ini bagaimana Bapak menjaga loyalitas mereka atau mengembangkan bakat mereka sehingga tetap loyal dengan Starbox? Ya, makanya saya bilang seperti ini. Kebanyakan kita pengen berbisnis ini barbershop, tapi nggak paham apa yang menjadi goals-nya di dalam bisnis ini. Goals-nya dalam bisnis ini sudah apa? Barber yang SDM kita. Nah, targetnya barber ini apa? Kita harus paham dulu mindset mereka siapa. Intinya, manajemen kita perbaiki, Pak. Manajemen yang kita pergi, kita tahu si barber inginnya apa. Inginnya bekerja, dapat penghasilan, apresiasi. Selanjutnya mereka ingin buka sendiri, Pak. Makanya turnover barber atau stylist itu cukup tinggi. Nah, bagaimana kita mengakomodir itu? Tentunya yang pertama terus mengembangkan yang namanya training center. Yang kedua, kita membuat sistem bagaimana goals atau tujuan si barber ini tercapai. Nah, makanya saya bisa dibilang untuk buka di seluruh Indonesia karena untuk mengakomodir keinginan para barber di seluruh Indonesia ini tadi. Makanya saya bilang saya nggak akan kesulitan untuk mencari barber dimanapun. Nah, makanya untuk mempertahankan mereka loyal, supaya mereka setia kerja lama dengan kita, itu loyal itu harus, tapi kerja lama itu belum tentu. Nah, bagaimana caranya? Akomodir yang namanya keinginan mereka, mulai dari apresiasi tadi, kemudian penghargaan bagi mereka setelah mereka bekerja dengan kita seperti apa, itu Pak. Jadi itu kuncinya cukup menarik Pak ya, menjaga loyalitas SDM. Ya, manajemen. Kalau harganya berapa sih Pak, harga pangkas rambut di Starbox? Karena ini kan premium ya Pak. Di tempat saya di Batam tuh pangkas premiumnya untuk servis premium itu 120.000 Pak. Nah, tapi di kota-kota lain dengan servis yang sama kita bisa sesuaikan, seperti di Kota Binjai kita sesuaikan dengan market di sana 65.000, di Gunung Sitoli kita juga ada 65.000, di Pangkal Pinang 85.000 itu. Jadi kita lihat juga market di setiap daerah. Ya, jadi setiap kota itu kita sesuaikan dengan market di sana, Pak. Ya. Kalau dari sisi style rambut itu ada keunikan tersendiri nggak? Ya. Jadi kalau untuk perkembangan itu kan yang namanya model rambut selalu berubah-ubah. Ya. Nah, dalam ini kita bicaranya skill. Jadi di dalam mindset itu kita menanamkan 4 hal. Yang pertama adalah attitude. Ya, attitude. Yang kedua skill. 3 adalah knowledge. Yang keempat adalah style. Jadi kalau kita bicara perkembangan model rambut, kita bicaranya adalah skill. Nah, kita bicara skill, tentunya kita harus mengupdate dan mengupgrade skill teman-teman kita para barber. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara rutin mengadakan training, upgrade skill, atau kita undang teman-teman yang mungkin punya keahlian khusus. Contoh color, mungkin potongan rambut yang tadinya lagi musim seperti mohawk atau undercut, sekarang musimnya
Korean style, musim seperti itu harus selalu kita upgrade dari sisi skillnya para seperti itu. Ada pertanyaan nih Pak, bagaimana persaingan di barbershop premium, karena kan persaingannya cukup ketat nih. Ini bagaimana strategi Starbucks bersaing dengan para pemain premium barbershop? Oke, ya kita bicara persaingan, tentunya kita punya strategi. Strateginya kita harus kuatkan dari sisi tim, Pak. Jadi tim kita, skillnya harus tetap kita upgrade. Kemudian untuk strategi pasarnya, tentunya kita harus mengupgrade service kita. Baik itu dari step by step service. Kemudian kita juga harus lihat apa yang menjadi membuat orang loyal ke tempat kita. Contoh seperti member, seperti itu. Jadi terus mengupgrade dan inovasi, Pak ya? Adaptif dengan situasi. Kita harus menyesuaikan dengan situasi apa yang harusnya kita lakukan. Ya, selalu kita inovasikan seperti itu. Tantangan terberat kondisi saat ini ya bagaimana Pak di barbershop premium? Tantangan terberatnya apa Pak saat ini? Ya sebenarnya kalau boleh jujur tantangan paling beratnya kita tunggu COVID pulang kampung Pak. Sekarang COVID-nya masih di kota. Jadi kalau mereka udah pulang kampung, justru kalau kami di Batam itu kan bisa dibilang kebanyakan Singapura dan Malaysia. Sekarang Singapura dan Malaysia masih lockdown. Ibarat kata belum ada Singapura dan Malaysia yang masuk ke Batam. Nah, cuman dari sisi orang lokal sendiri kita tetap memberikan edukasi kalau di tempat kita selalu menerapkan standar protokol COVID-19 seperti itu. Rata-rata omset per gerai berapa Pak saat ini? Wah ini seru nih kalau kita ngomongin omset. Jadi kalau omset kita kan bicaranya target. Kita target tercapai tidak kan gitu. Apa prosesnya dilakukan atau tidak. Nah, omset setiap cabang tentunya bervariasi, Pak. Nah, mulai dari 100 juta sampai 500 juta satu cabang. Gitu. Jadi kita bilang kalau kita di barbershop ini kita bicaranya adalah proses. Prosesnya apa? Prosesnya kita lakukan seperti memberikan mengucapkan selamat ulang tahun kepada member atau kita memperkuat sistem, memperkuat servis kita dengan cara apa? Membuat greeting, membuat greetingnya seperti apa oleh kasir. Jadi kita sentuh yang namanya emosionalnya para customer, para member kita gitu. Ketika banyak orang yang ingin membuka barbershop, itu selalu saya ingatkan bisnis ini itu adalah bisnis yang penuh dengan inovasi, bagaimana mengelola SDM-nya supaya bisa bertahan, supaya mereka bisa tetap maju, tidak semata-mata mencari keuntungannya kita. Sulit, betul, sulitnya kadang-kadang ada yang banyak barber yang mengira apa yang kita lakukan ini hanya untuk kepentingan kita, padahal tidak. Ketika mereka udah keluar dari tempat kita, mereka akan merasakan perbedaan apa yang kita buat di tempat kita, apa yang mereka rasakan di tempat mereka baru, itu sangat berbeda. Gitu. Jadi makanya kita bilang, kalau ingin membuka bisnis barbershop, kuatkan dulu mindsetnya kita sebagai owner, kita udah siap belum menghadapi gudang marah. Nah, makanya ini harus dikuat dulu. Kita nggak usah bicara bisnisnya dulu, strateginya dulu, nggak usah Pak. Kita bicara siap belum? Pure kalau Bapak buka rumah makan, Bapak hanya perlu menjaga satu orang koki. Kalau Bapak ingin buka barbershop, itu empatnya adalah koki Pak. Jadi bagaimana menjaga koki ini masih tetap bisa eksis, mereka tetap masih bisa maju, kita masih bisa mengakomodasi
mengakomodir apa yang menjadi keinginan yang tentunya dalam konteks yang benar gitu. Nah, untungnya kalau ingin bermitra dengan saya, nah ini masuk di jualannya. Bermitra dengan saya, Startbook itu adalah expertnya di dalam manajemen itu sendiri, manajemen barbershop itu sendiri, seperti itu. Dukungan yang diberikan kepada para mitra itu apa saja, Pak? Yang penting untuk mereka? Ya, kalau kitanya bermitra dengan Startbook itu full operator adalah Startbook. Jadi kita ada tim, ada manajemen itu yang mengelola semua cabang. Nah, tapi kenapa masih kita sebut mitra? Kita masih mereka dalam hal apa? Dalam hal bikin kebijakan promosi. Tentunya di sini butuh yang namanya budgeting atau ada uang atau biaya tambahan. Nah, di situ di kita di Startbook kami memang ingin menjaga transparansi dengan seluruh mitra. Makanya dalam operasional kita memisahkan yang namanya fisik uang dengan laporan. Meskipun kami bilang kami adalah full operator, tapi kami tidak ingin memegang fisik uang. Jadi fisik uang tetap dipegang semua oleh mitra. Mitra hanya memegang fisik uang, Pak. Nah, laporan dan operasional itu dijalankan semuanya pure oleh manajemen. Jadi kita ada balancing atau kontrol antara mitra dengan pusat. Jadi kami tidak mau melakukan sesuatu itu tanpa ada diskusi dengan mitra seperti itu, khususnya berhubungan dengan keuangan. Kalau pembagiannya bagaimana, Pak? Royalti atau bagi hasil, Pak? Oke, bagus, Pak. Jadi kalau sistem yang sekarang udah jalan di kita memang kemitraannya usaha adalah misalnya Pak Aziri itu adalah usaha 100% punya Pak. Jadi ketika Bapak MOU dengan kita, setelah kita setujui dengan visibility yang kita setujui, kemudian Bapak melakukan renovasi dan pure 100% itu adalah dana dari mitra. Nah, setelah itu setelah potong pita ibaratnya itu adalah operatornya pusat yang menjalankan. Bagi hasilnya gimana, Pak? Bagi kita ambil royalti, Pak. Kita ambil royalti setiap bulan. Uang fisik uangnya tetap di mitra. Jadi kita hanya setiap bulan kita lihat keuntungan omsetnya berapa dari omset barber, ada yang omset dari potong rambut, ada jual produk, ada merchandise, ada pendukung lain. Nanti kita lihat royaltinya, dari royaltinya setiap bulan 9% dari potongan setiap bulan untuk ke pusat. Tapi usaha atau pemilikan ini adalah 100% punyanya mitra. Seperti itu. Rata-rata mencapai BEP berapa lama nih para mitra? Oke. Nah, kalau kita bicara BEP, kita bicara cabang yang sudah BEP kan, Pak. Jadi, kita bicara kalau cabang ada 20 cabang, itu ada 7 cabang yang sudah BEP. Nah, itu rata-rata bervariasi. Cabang saya ada yang startingnya dari harga 65.000 sampai sekarang 120.000 harga tertingginya. Namun ada cabang yang BEP-nya lebih cepat karena startingnya langsung 95.000. Nah, jadi sebenarnya kalau ini dari proses yang kita buat, target yang kita buat, proses yang kita jalankan, di situ memang bervariasi. Paling lama yang sudah BEP, cabang saya yang paling lama itu sekitar 3 tahun, 30 bulan. Cabang sudah BEP itu yang paling lama yang sudah jalan sejak 3 tahun, Pak. Seperti itu. Biasanya faktor apa, Pak, yang cepat balik modal itu? Ya, kita kalau bicara cepat balik modal itu memang kembali ke rezeki. Kita kalau boleh jujur, prosesnya kita jalankan
kan seperti apa prosesnya setiap DP monthly itu kita jalankan. Nah, keuntungan dari mitra itu tidak bisa kita langsung pedoman dari ROI yang kita buat dari awal, tidak bisa, karena nanti setelah 6 bulan kita naik harga, benar nggak? Nanti kita akan evaluasi harga itu bisa jadi faktor yang mempercepat atau memperbesar laba sehingga mempercepat kita untuk balik modal seperti itu. Bahkan ada cabang saya yang 18 bulan balik modal. Nah, tapi ada juga cabang saya yang udah 3 tahun belum balik modal, Pak. Gitu. Jadi kalau kita bicara bisnis barbershop itu ya saya selalu katakan kalau kita ingin berbisnis barbershop, kalau kita mau bicara setahun 2 tahun balik modal itu bisa dibilang tidak masuk akal. Apalagi investasinya yang kita keluarkan sekitar 300 sampai 500 juta. Ini bagi yang baru bergabung, saya remind ya bahwa ini adalah perbincangan bisnis dengan founder Starbucks Barbershop. Yang baru bergabung, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, baik itu terkait dengan peluang bisnisnya, tips menjadi pengusaha barbershop, atau pertanyaan lainnya silakan. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak. Kira-kira Starbucks ada kemungkinan bekerja dengan brand besar nggak Pak? Ya, jadi kalau untuk kolaborasi dengan bisnis lain atau brand lain, itu kita udah kita lakukan Pak. Contoh, misalnya kita bikin t-shirt. Itu kita kolaborasi dengan Uniqlo, kita kolaborasi dengan beberapa brand lokal. Sudah kita lakukan. Jadi kita terbuka untuk berkolaborasi, ada juga kita dengan teman-teman lain kopi, seperti itu. Jadi kalau kolaborasi, memang zaman sekarang ini bisnis harus kolaborasi. Jadi nggak menutup kemungkinan kerjasama dengan brand besar ya Pak? Iya, betul. Karena kita memang zaman sekarang harus kolaborasi, Pak. Nggak bisa kita main sendiri. Jadi, Pak, ini ada pertanyaan yang saya cukup menarik nih. Menjadi pengusaha, terus itu kan dari karyawan menjadi pengusaha itu kan harus pindah kuadran, Pak ya, seperti Bapak nih. Ini tipsnya bagaimana nih dari pindah kuadran dari karyawan menjadi pengusaha itu tipsnya apa Pak? Jadi tadinya yang nerima sekarang mencari dan memberi gitu ya. Iya. Ya. Dulu saya keluar kerja, semua orang bilang saya gila Pak. Karena apa? Karena dulu saya nggak punya basic sebagai seorang stylist, seorang barber, udah punya pendidikan, udah punya posisi yang bagus di bank, tapi saya keluar. Tapi bagi saya ingin aktualisasi diri saya tuh lebih daripada apa yang sudah saya dapatkan saat itu. Jadi saat itu juga ada untuk saya lihat ada opportunity untuk bisnis yang lagi happening ya juga. Jadi makanya ini satu momentum saat itu saya buka, bagi saya itu adalah momentum yang pas seperti itu. Waktu itu Pak, waktu terjun ke dunia usaha itu perlu belajar dulu tentang bisnis apa langsung saja terjun? Ya kalau saya termasuk pebisnis namanya terjun ke dunia bisnis tanpa mentor. Jujur saya bilang saya tidak ada mentor Pak. Tapi saya dibekali waktu saya kerja di salah satu bank, saya dibekali dari core bisnis bank saya itu adalah mengurus UMKM. Saya sering berhubungan dengan pelaku-pelaku usaha kecil, ingin berdiskusi dengan mereka. Kalau untuk mentor khusus saat saya terjun dan terjun ke bisnis itu tidak ada. Jadi saya keluar bikin bisnis dulu, setelahnya saya baru mengupgrade ilmu saya, pengetahuan saya, berdiskusi dengan teman-teman bisnis ya, seperti itu.
Ya memang otodidak seperti itu, Pak. Otodidak ya, Pak? Target saya memang saat ini saya merasa di 5 tahun Starbucks ini saya merasa saya terus karena saya punya visi, saya ingin industri barbershop di Indonesia itu hadir, kemudian di setiap daerah, di seluruh kota itu ada barbershop premium, kemudian teman-teman barber atau teman-teman stylist bangga dengan pekerjaannya sebagai stylist, tentunya dengan penghargaan dari sisi penghasilan yang layak. Kemudian para pebisnis juga aware, care dengan industri ini, paham bagaimana menjalankan industri ini. Itu yang menjadi visi saya, dan mungkin 3-4 tahun ke depan, 5 tahunan saya masih fokus di dalam barbershop seperti itu, Pak. Oke. Sekarang ada berapa karyawan, Pak, jumlahnya nih? Ya, sekarang saya sudah ada 85 karyawan, Pak. 80 lebih karyawan. Ya. Itu staf pusat apa seluruh jaringan, Pak? Itu seluruh cabang. Jadi kita bicara seluruh cabang itu karyawan pusat yang mencari, mengontrol, yang mengembangkan mereka semua dihandle oleh pusat. Mitra kalau berjoin dengan, jadi gitu. Jadi mereka terima pita, terima laporan. Kalau untung ya bisa diambil, kalau rugi ya bersabar seperti itu. Ya, karena kita bicaranya bisnis ini nggak bisa bicara sebulan 2 bulan. Banyak orang yang berpikir barbershop ini sangat enak gitu, enggak di sini pusing, Pak. Tapi kalau kita sudah menemukan ritmenya, customer sudah loyal, customer sudah tahu dengan tempat kita, dengan barber kita bisa apa namanya, bisa eksis, tahan. Tentunya kita tinggal mengambil keuntungannya seperti itu. Sampai akhir tahun targetnya buka berapa cabang, Pak? Jadi saya dengan tim saat ini ada mengembangkan sistem kerjasama baru. Jadi saya membuka kesempatan Indonesia bagi teman-teman yang memiliki tempat atau ruko yang ingin diajukan ke Kitshop bisa bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga untuk buka di tempat-tempat tertentu yang sudah kita lihat visibility-nya 20 orang satu cabang itu untuk urunan, nanti kita buat sistemnya khusus. Jadi ada 20 orang owner, kemudian dikelola oleh manajemen pusat, nanti bagi hasilnya akan kita bahas dan kita tuangkan dalam perjanjian. Saat ini kita punya 3 sistem untuk menjadi mitra atau bekerjasama dengan kita, seperti itu. Ya, mungkin ada closing statement nih buat pemirsa sebelum saya akhiri bincang kita sore ini. Ada closing statement apa nih, Pak, buat para pemirsa Instagram Aja Franchise, khususnya tips-tips mungkin dalam mengelola bisnis franchise barbershop. Tipsnya yang ingin saya sampaikan itu, yang pertama, ke teman-teman yang ingin membuka usaha barbershop, yang pertama harus dipersiapkan dulu adalah mentalnya, dan perlu dipelajari apa yang menjadi poin atau permasalahan dalam mengelola barbershop nantinya. Yang kedua, perlu diperhatikan kalau kita ingin membuka usaha barbershop, kita harus bicaranya atau memposisikan diri sebagai seorang barber. Tentunya kita harus tahu apa yang menjadi goals atau yang menjadi target, yang menjadi tujuan dari seorang barber. Industri barbershop di Indonesia saat ini, Pak, itu lagi naik daun. Ibarat kata, semua orang ingin membuka usaha barbershop, tapi kebanyakan belum paham bagaimana cara menjalankan setelah dibuka. Nah, makanya saya ingin sampaikan, baiknya dipelajari dulu sebaik mungkin, karakteristiknya seperti apa. Penting manajemen
penting sekali bagaimana manajemen mengatur semua hal yang berkaitan dengan operasional barber. Jadi tidak bisa teman-teman barber sendiri yang disuruh mencari customer. Itu hal yang bisa dibilang hal yang mustahil karena mereka adalah fokus ke dalam mengelola menservis customer di dalam. Di luar tentunya ada manajemen yang harus bekerja. Makanya saya himbau ketika ingin membuka barbershop, yuk kita sama-sama memposisikan diri kita sebagai barber, dan barber juga kita ajak untuk sama-sama maju, sama-sama berkembang di dalam industri ini gitu. Nah, tips saya seperti itu aja Pak, supaya orang-orang yang ingin membuka usaha ini paham gitu, tidak buka ratusan juta kemudian tutup seperti itu yang sangat kita sayangkan. Oke Pak Rizky, terima kasih sudah meluangkan waktunya berbincang dengan majalah franchise sore ini. Mohon maaf juga nih kalau ada kendala. Semoga bincang-bincang kita bisa menginspirasi ya Pak, bermanfaat bagi para pemirsa Instagram majalah franchise. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Pak, sampai jumpa Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian bincang bisnis kita sore ini dengan founder Starbox Barbershop. Semoga bisa menginspirasi dan semoga bermanfaat bagi para pemirsa Instagram majalah franchise. Ada beberapa catatan yang berhasil saya catat dari perbincangan kita sore ini yang mungkin bisa berguna bagi pemirsa majalah franchise yang baru bergabung bersama kita. Tips-tips sukses menggeluti usaha barbershop. Yang pertama adalah menyiapkan mental. Jadi karyawan atau pensiunan atau seorang yang ingin menggeluti usaha barbershop harus mempunyai mental yang kuat, memiliki karakter entrepreneur, sehingga bisa fokus dan bisa serius menggeluti bisnisnya. Yang kedua, tips menggeluti barbershop adalah memiliki tenaga stylist yang mumpuni agar mereka loyal bekerja dengan pelaku barbershop. Caranya adalah membuat training center, selalu mengupgrade tenaga mereka. Terus juga berusaha mengapresiasi tenaga mereka agar mereka tetap loyal dengan cara misalkan memberikan reward, memberikan peluang untuk membagi saham atau mengasih jalan untuk menjadi entrepreneur ke depannya. Terus yang ketiga, untuk bisa bersaing dengan para pemain barbershop yang sudah eksis, harus memiliki inovasi yang baik, harus bisa akomodatif dengan pasar yang sedang berkembang. Yang terakhir, tips membeli franchise barbershop yang menurut saya penting adalah investigasi dahulu atau selidiki dahulu sebelum membeli franchise. Kenali dulu karakternya. Kalau perlu, datangi cabang-cabang usahanya, tanyakan kepada para mitra bisnis yang sudah bergabung, sehingga dengan demikian calon investor bisa tambah yakin sebelum merogoh kantong berinvestasi membeli franchise barbershop. Itu saja perbincangan bisnis kita sore ini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Simak terus bincang bisnis kita pada hari Jumat dan hari Selasa. Semoga kedepannya bisa berjalan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.